2023. Halo semuanya, salam anak Badung. Waduh, ini dia tamu spesial kita pada episode Sabuldi kali ini. Mungkin teman-teman dari Duta Anak Badung bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Dini Ladia, biasa dipanggil MD. Aku sebagai Duta Anak Badung Persahabatan tahun 2023. Halo MD. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Kade Bagianda yang akan dipanggil Deda ataupun Dedu. Jadi di sini aku dipercaya sebagai Duta Anak Badung tahun 2023 Komisi Partisipasi. Halo. Halo semuanya, kenalin namaku Aditya Wijaya atau biasa dipanggil Adit atau Gus Rai. Di sini aku menjabat sebagai Duta Anak Badung tahun 2023 Komisi Perlindungan Khusus. Wih, oke, jadi ngomongin Duta Anak Badung nih, Duta Anak sih. Nah, pasti nggak asing dong yang namanya hak-hak anak. Mungkin teman-teman dari Duta Anak Badung bisa sharing ke teman-teman apa aja sih hak-hak anak itu. Oke, aku mau sharing nih. Jadi hak anak itu adalah sesuatu atau hak yang harus didapatkan oleh seorang anak untuk membantu proses tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, adapun 4 dasar hak anak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, selain 4 hak dasar ini, kita juga tahu nih ada 10 hak anak lainnya, yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat status kebangsaan, hak untuk mendapatkan identitas atau nama, hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk mendapat makanan, hak untuk berekreasi, hak untuk mendapat kesamaan, dan juga hak untuk berperan dalam pembangunan. Wih, banyak banget ya Pia ya. Tadi kan disebutkan bahwa hak itu adalah hal yang harus didapat ya. Oke, jadi aku mau nanya nih, kalau semisalnya ada seorang anak yang belum terpenuhi hak-haknya, kira-kira dia bisa melapor kemana sih? Mungkin bisa disampaikan. Nah oke, kalau kita mengetahui anak ataupun kita sendiri merasa kalau hak kita tidak terpenuhi, kita bisa melaporkannya ke P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang terletak di Dinas P2 KBP 3A atau di Dinas Pengolahan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Pusat Pemerintahan Mangupraja Bendala di Kabupaten Badung. Oke, di mana ada permasalahan anak yang paling gawat atau paling urgent lah di sekitar sini, dan apa solusi teman-teman dari Duta Anak Badung dapat di-sharing ke teman-teman. Oke, jadi untuk permasalahan anak yang paling urgent di Kabupaten Badung sendiri itu kita bisa melihat di Suara Anak Badung poin nomor 1, yaitu kekerasan seksual. Jadi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Badung meningkati laporan nomor 1 paling tinggi di Kabupaten Badung. Nah, kita sebagai Duta Anak untuk mengurangi kasus tersebut kita memanfaatkan peran kita sebagai 2P. Wah, tadi ada membahas tentang 2P ya? Nih, kita kepo ya 2P itu apa? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman 2P itu apa? Oke, jadi 2P itu adalah singkatan dari pelopor dan pelapor. Nah, kita sebagai anak sekaligus sebagai duta anak harus bisa menjadi pelopor, di mana menjadi pelopor ini adalah menjadi agen perubahan untuk berkontribusi memenuhi hak-hak anak. Nah, selain itu juga sebagai contoh nyatanya kita bisa untuk mengedukasi, mengajak serta merangkul teman-teman dalam upaya pemenuhan hak anak itu sendiri. Nah, 2P yang lainnya yaitu pelapor, di mana kita menjadi pelapor untuk melaporkan hal-hal atau sesuatu yang menyimpang dari hak-hak anak itu sendiri, teman-teman. Lanjut lagi nih, pastinya ada peraturan resmi mengenai hak anak itu sendiri. Teman-teman dari DAB bisa jelaskan peraturan atau undang-undang yang terkait dengan hak-hak anak tersebut. Nah, jadi undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak itu adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu juga ada peraturan nih yang mengatur tentang penyelenggaraan forum anak, yaitu pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019. Kenapa anak itu haknya harus terpenuhi gitu menurut kalian? Karena hak anak itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan diharapkan ketika hak anak itu terpenuhi, maka anak itu akan tumbuh secara optimal dan menghasilkan generasi muda yang unggul. Nah, dianalogikan juga anak itu sebagai tumbuhan, yang mana tumbuhan kan memerlukan air, cahaya matahari, serta nutrisi dari tanah untuk hidup. Begitu pula dengan anak, ketika anak sudah bisa terpenuhi hak-haknya, maka dia akan tumbuh secara optimal. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya setiap anak itu harus mendapatkan hak-haknya ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita akhiri ya Pia ya, mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman
Oke, mungkin dari aku ya teman-teman. Kita sebagai anak harus bisa memperjuangkan hak kita. Aku tahu kita sebagai anak tuh memiliki kapasitas yang kecil, kita nggak bisa melakukan hal besar. Cuma kalau kita bisa bersatu, kita bisa menyatukan semua kapasitas kita pasti bisa memaksimalkan kapasitas itu, bahkan melebihi kapasitas itu sendiri. Jadi kita harus bisa bersatu, kita harus bisa saling merangkul untuk memenuhi, memperjuangkan hak anak kita. Wah, keren sekali ya. Mungkin kita kasih tangan dulu. Mungkin sebelum kita akhiri ya Kak Iya, ya, benar banget. dari Duta Anak Badung mungkin ada jargonnya. Ya, kemarin aku dengar jargonnya tuh bagus banget ya, Iya. Bea, ya kemarin. Coba mungkin sekarang kita lihat secara nyata gitu ya, Bea ya. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin kita jargon dulu kali ya, jargon anak Indonesia. Jadi langsung aja. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Semoga dengan kita kolaborasi seperti ini bisa meningkatkan kreativitas kita. Wawasan. Iya, dan juga menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari Duta Anak Badung. Benar sekali. Oke teman-teman, sekian episode Sapu Lidi kali ini. See you in the next Sapu Lidi. Bye.